bagaimana kita menghadapi musibah. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berjalan melewati baginda Nabi besar Muhammad, alam ra'atin tabki inda kabrin. Nah, melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan. Nah, menangis terseduh-seduh. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW, nah, menasihati dia. Ittaqillah wasbiri. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Ini luar biasa. Baginda Nabi itu tidak bisa melihat kemungkaran. Tidak bisa melihat kejelekan. Tidak bisa. Memang Nabi itu tidak bisa diam terhadap kemungkaran. Sukut, diam terhadap kemungkaran, itu adalah kemungkaran. Maka Nabi Muhammad SAW itu menegur perempuan tadi. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, sabarlah. Nah, waqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifu. Masya Allah, perempuan tadi yang sedang nangis di pinggir kuburan langsung berteriak, ilaika anni, pergi kau dariku. Fa innaka lam tusib bi musibati, kau tidak merasakan apa yang sedang kurasakan ini. Nah, aku ditinggal anak tersayangku. Masya Allah, menangis ya, diusir Nabi Muhammad. Walam ta'rifu. Nah, perempuan itu tidak tahu siapa yang menasihati. Nah, baginda Nabi besar Muhammad, wakilalaha. Nah, kemudian setelah Nabi lewat, ya sudah. Dia lagi dalam musibah. Nah, dia lagi dalam berkabung. Sedih, luar biasa, ditinggalkan oleh Nabi. Nah, kemudian sahabat yang di belakang memberitahu, bagila laha annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu tak kau siapa yang nasihatin kau tadi? Tak tahu. Itu baginda Nabi besar Muhammad. Allah, langsung dia tersadar. Langsung sadar. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawaban faqala lam a'rifka. Nah, kemudian dia beranjak pergi mencari rumah baginda Nabi besar Muhammad. Cari rumah Nabi. Mana rumah Nabi? Oh, minta maaf. Masya Allah, luar biasa. Dia cari rumah Nabi, dia ketuk pintu rumah Nabi. Faqalat lam a'rifka. Nah, kemudian perempuan tadi ngomong, ya Rasulullah minta maaf, aku tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Nah, faqala innama sabru inda sadamatil ula. Apa kata baginda Nabi? Kesabaran itu saat pukulan pertama. Masya Allah. Kesabaran itu saat kejadian pertama kau bisa tahan, itu sabar. Ini saat dapat musibah pertama, tahan dulu. Nahan dari mengeluh, nahan dari mengucap sesuatu yang diharamkan, menahan dari berbuat yang dilarang dalam syariat, itu sabar. Walaupun terkadang saat nahan itu mata meneteskan air mata. Masya Allah. Apakah tidak sabar? Sabar. Orang nangis itu bukan tanda tidak sabar. Nah, orang yang dalam kesedihan itu kalau normal nangis ya. Nah, nangis sedih. Maka air mata kan ada dua. Ada air mata kesedihan, ada air mata karena bahagia. Nah, nangis ya. Jadi orang nangis itu bukan tanda tidak sabar. Baginda Nabi juga nangis. Nah, ketika anaknya meninggal, Masya Allah, bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi selesai itu netes air matanya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Apa kau tidak ridha ya Rasulullah terhadap takdir ini? Tidak. Ini air mata rahmat, kata Nabi. Air mata kasih sayang. Nah, jadi Nabi itu luar biasa. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Masya Allah. Jadi kalau tidak pernah nangis itu bahaya. Keras hatinya. Maka kita berusaha menangis. Kalau tidak bisa menangis, nah menangislah kenapa kita tidak bisa menangis. Masya Allah. Nangis. Nabi nangis. Nah, orang-orang soleh nangis. Masa kita tidak pernah nangis? Masya Allah. Ahli surga, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nangis. Nangis di dalam sholat. Nangis karena sayang. Nangis karena peduli.
Nangis Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tidak pernah nangis seumur hidup. Mas, aku nih Ustaz, dah lalu kapan terakhir nangis ini? Dululah mungkin ingat nangis tuh. Nah, waktu sendal hilang di masjid. Oh, nangis kita karena urusan dunia. Oh, Nabi nangis karena sayang, Nabi nangis karena perhatian, Nabi sayang karena ibadah. Nangis ya. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Wa fi riwayah lil Muslim tabaqi ala sabilaha. Dalam riwayat Imam Muslim, perempuan itu nangis karena sobi, anaknya meninggal dunia. Jadi anak kecil. Jadi masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Beliau paling banyak ujian, paling banyak cobaan. Nah, mata abu, meninggal ayahnya sebelum dia lahir ke dunia. Wa matat ummuhu, meninggal ibundanya di pangkuannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dafanaha tiflan. Dan Nabi Muhammad lah yang memakamkan anaknya. Maksud meninggal anaknya kecil, dimakamkan sendiri oleh tangan mulia Nabi besar Muhammad. Ya Allah. Wa asya yatiman, hidup dalam keadaan yatim. Summa mata jeddu, meninggal kakeknya. Wa mata ammu, meninggal pamannya. Wa mata zaujatuh, meninggal istrinya. Allahu Akbar. Naam, adahu qaumu wa adhu, dimusuhi oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, diserang oleh kaumnya. Min baladi durdu, dari tempat kelahirnya ini Nabi Muhammad diusir. Tempat dia lahir, tempat dibesarkan, diusir dari kampung halamannya. Wa kana mubtala, orang yang paling banyak ujian. Naam, wada iman yagul, akan tetapi ketika Nabi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, kenapa kau sholat sampai kaki bengkak? Nah, kenapa kau begitu hebat ibadah? Afala akuna abdan syakura. Apa kata Nabi? Apakah tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Inilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Hidup penuh ujian, tapi masih bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ujian Nabi itu terberat. Asyaddul bala al-anbiya. Paling berat ujian para nabi, para rasul. Maka setiap ujian yang dialami oleh orang beriman, di situ ada ampunan dosa, di situ ada sayang dari Allah. Nah, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu alaihi khati'ah. Allah, siapa orang yang diuji, syaratnya mukmin atau mukminah, fi nafsihi, pada dirinya sakit, nah, berkurang harta, hati sumpek gunah gulana, banyak masalah, wa waladihi, atau pada anaknya, wa mali, pada hartanya. Jadi ada harta kita ditipu orang, dilarikan orang, dikhianati orang, berkurang harta kita. Itu cara Allah untuk membersihkan dosa dia. Hatta yamshi alal ardi laisa alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di atas dunia tidak memiliki keburukan sama sekali, tidak memiliki dosa. Kalau pengen melihat orang yang berjalan di atas dunia tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, lihatlah orang yang paling banyak ujian. Nah, jadi kadang kita lihat ahli surga itu yang banyak sholat, yang banyak puasa, yang banyak melakukan kebaikan. Ya, mungkin bisa jadi dia sebab masuk ke dalam surga. Tapi ahli surga yang nyata, kata Sayyidina Umar, kalau aku tidak khawatir aku disangka orang tahu tentang hal gaib, maka aku akan menunjuk ahli surga adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan, tapi dia berjuang untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari makan haram. Masya Allah, jadi luar biasa. Ya, semua ujian kita di situ ada anugerah dari Allah. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam, yaqulullah ta'ala, ma min abdin mu'min indi
jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Allah. Siapa orang mukmin yang diuji Allah, nah, dapat sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya dan dia sabar, dan ada yang diambil oleh Allah dari dalam dirinya, keluarganya, hartanya, summa tasabahu ilal jannah, Allah sudah siapkan surga baginya. Allah. Jadi nikmat. Orang beriman ini apapun yang dialami semuanya nikmat. Naam. Walhasil, dan luar biasa. An Atha bin Abi Rabah. Ini ada yang menarik. Naam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas. Nah, berkata kepadaku Ibnu Abbas. Jadi Atha bin Abi Rabah adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi ulama-ulama dulu kalau belajar dengan sahabat namanya tabi'in. Nah, tabi'in di kalangan para ulama tabi'in termasuk Atha bin Abi Rabah, murid dari Abdullah bin Abbas. Jadi dicatat betul, ilmu dari guru tuh sayang kalau disia-siakan. Dicatat. Oh, semua hikmah tuh dicatat. Kadang kita kelemahan zaman ini, dengan ilmu itu kita anggap hanya pemanis telinga. Tapi tidak kita catat, tidak kita hayati, tidak kita hafalkan. Akhirnya dia lama-lama akan hilang. Jadilah ilmu yang bisa kita wariskan. Kita dapat dari guru, kalau bisa kita wariskan, kita punya catatan ilmu. Nah, catatan belajar, catatan hadir majelis ta'lim. Nanti boleh kita wariskan. Nah, papa ada warisan untuk engkau. Nah, apa pak? Surat tanah apa? Bukan. Nah, bapak ada katik tanah soalnya. Tanah rumah lagi kontrak kan nih. Walhasil. Apa pak? Surat ruko pak? Tak katik ruko. Papa jualan depan ruko wong cuman. Selangkah lebih maju. Walhasil. Ada pak? Kebon. Tak katik kebon. Nah, kebun wong ada.